Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di kelas perkembangan media. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Bagi yang kurang sehat, saya doain semoga tetap sehat ya. Kita hari ini masuk pada pertemuan ke-6 dan kita akan membahas mengenai radio dan telepon. Mungkin dari kamu akan bertanya-tanya sebetulnya apa hubungan radio dan telepon dengan desain komunikasi visual. Nah, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan bahwa ternyata ada hubungannya, terutama kaitannya dengan media massa. Oke, kita awali dulu dengan sejarah radio. Radio pertama kali dikembangkan oleh Nikola Tesla tahun 1893 di St. Louis, Amerika Serikat. Nikola Tesla ini adalah orang berkebangsaan Italia. Kemudian percobaan Tesla dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi dan tahun 1986 Marconi memperoleh hak paten dari pemerintah Inggris. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Jadi kamu kalau dengerin radio sebetulnya suara dari penyiar atau lagu-lagu yang dikirimkan oleh stasiun radio itu dipancarkan dulu melalui pemancar, kemudian dari pemancar disebarkan kepada masyarakat sehingga bisa diterima gitu. Kalau di komunikasi itu ada namanya teori SMCR, Source Message Receiver Sender gitu ya. Itu akhirnya dari perkembangan radio melahirkan satu teori komunikasi ya, yang dikenal dengan SMCR. Nah, radio awalnya bukan digunakan sebagai radio siaran yang seperti kamu dengerin sekarang ini, melainkan radio itu awalnya digunakan untuk komunikasi. Maksudnya gini, kayak telepon dan radio itu kan sebenarnya prinsipnya sama, mengirimkan suara ya, merubah suara menjadi sinyal gitu. Nah, itu tadinya untuk misalnya kepentingan navigasi, kepentingan keamanan, pertahanan gitu ya. Awalnya kayak begitu. Namun usai Perang Dunia I, akhirnya radio digunakan sebagai sarana penyiaran. Kalau minggu lalu kita membahas tentang koran sebagai media massa tertua, sebetulnya setelah koran itu adalah radio. Ya, radio itu bisa diterima siarannya ketika sudah ditemukan bukan hanya pesawat radionya aja, tapi stasiun radionya juga udah berdiri gitu. Jadi itu sekitar 1920 di Amerika Serikat. Nah, tahun 1922 stasiun radio BBC di Inggris pertama kali mengudara. Jadi walaupun Amerika leading dalam hal perkembangan radio, tapi ternyata percepatan siaran radio itu justru di Inggris. Tahun 1926 stasiun radio sudah memainkan berbagai macam program musik dan non-musik ya. Jadi 1926 bisa dibilang dari 1920-an itu adalah perkembangan radio yang sangat masif gitu, sehingga orang tuh penasaran pengen dengerin radio. Nah, dari munculnya radio ini akhirnya muncul juga teori komunikasi yang lain yang disebut dengan jarum hipodermik 1938. Kembali ini adanya di Amerika. Apa pemicunya? Pemicunya adalah sandiwara radio. Coba kamu bayangkan kondisi masyarakat di saat itu ya, teknologinya masih sangat terbatas. Muncul radio satu kotak ajaib gitu, yang dimana di situ bisa mengeluarkan suara musik, suara penyiar gitu ya. Dan ketika itu ada stasiun radio yang bikin sandiwara radio tentang munculnya alien yang akan menguasai bumi gitu. Kondisi masyarakat saat itu yang sangat-sangat tradisional menganggap bahwa ini teknologi yang canggih saat itu, dan mereka merasa ini benar-benar terjadi. Jadi invasi alien itu benar-benar terjadi. Nah, sandiwara radio tersebut diadaptasi dari novel karya H.G. Wells tentang tadi ya planet Mars itu, alien dari planet Mars. Akhirnya masyarakat di Amerika itu sangat heboh kalang kabut sampai bikin bunker-bunker. Mereka berpikir benar-benar bakal akan diserang oleh alien. Akhirnya mereka bikin bunker gitu ya, ruang bawah tanah, menyediakan suplai makanan dan segala macam, berjaga-jaga supaya kalau beneran diserbu oleh alien, mereka bisa menyelamatkan diri ke bunker itu. Dari sandiwara tersebut akhirnya melahirkan asumsi teori jarum hipodermik. Pertama, bahwa reaksi manusia terhadap stimuli rangsangan pesan cenderung tidak beraturan. Kedua, sebuah pesan bisa diciptakan sedemikian rupa sehingga menciptakan respon
Sebetulnya teori ini juga bisa kita rasakan sekarang ketika misalnya banyak berita dan segala macam yang muncul mengenai virus corona. Ya, kamu mungkin bisa ada relatable gitu ya sama zaman sekarang. Nah, ketiga, efek pesan bisa merubah perilaku manusia. Yang tadinya biasa-biasa aja bisa jadi ketakutan, bisa jadi parno gitu ya. 4, publik memiliki kekuatan yang kecil untuk tidak terpengaruh. Ya, karena gencarnya media massa gitu. Jadi yang tadinya kita biasa-biasa aja ngelihat orang kalang kabut jadi ikut-ikutan kalang kabut. 5, pesan media seperti suntikan ke dalam tubuh manusia. Jadi suntikan itu kan masuknya pelan-pelan gitu ya, tapi kita bisa ngerasain sakitnya, terus kita jadi ngerasa ini efeknya apa ya, dan itulah maksudnya pesan yang masuk dalam pikiran manusia itu seperti itu. Makanya dinamakan teori jarum hipodermik. Sejarah radio ya, masih ngomongin sejarah radio, masyarakat dan pemerintah US mulai mempertimbangkan radio sebagai media yang sangat penting. Tahun 1945 masuk Perang Dunia Kedua, radio semakin eksis. Nggak cuma dalam hal memberikan informasi, tapi juga dalam hal hiburan. Dengan berkembangnya radio, akhirnya musik dan segala macam, terutama hiburan yang makin berkembang. Sejak berkembangnya gelombang FM, perkembangan musik dunia ikut meningkat. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang radio dan frekuensi. Kamu memakai telepon genggam, menonton TV, menyaksikan YouTube melalui internet gitu ya. Sebetulnya itu ada satu kesamaan dengan radio. Apa? Kita sama-sama menggunakan frekuensi. Frekuensi merupakan ranah publik. Apa sih ranah publik? Kekayaan masyarakat yang nggak boleh dikuasai oleh segelintir orang, dan harusnya frekuensi ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Karena sama seperti tanah, udara, emas, dan segala macam. Frekuensi itu jumlah terbatas. Dan kalau salah digunakan, bisa-bisa masyarakat itu rugi. Jadi sekali lagi, ada frekuensi di situ. Frekuensi itu nggak kelihatan sama mata kita, tapi ada. Nah, pembagiannya itu udah diatur secara internasional oleh lembaga namanya ITU, International Telecommunication Union, adanya di Jerman. Itu dibagi-bagi tuh, mana frekuensi untuk radio, untuk TV, PAL, NTSC gitu kan. Kamu kalau lihat gelombang TV kan ada kayak gitu-gitunya tuh. Atau misalnya buat radio orari, rapi, segala macam ya. Terus untuk intelijen, untuk keamanan ya. Untuk misalnya juga internet dan segala macam. Itu udah ada bagian-bagiannya. Nanti kita akan kenal namanya istilahnya pita frekuensi, pembagian frekuensi untuk kebutuhannya. Nah, kalau di Indonesia ini diatur atau kendalikan oleh Kominfo. Nah, UHF band allocation di Indonesia. Ini kamu bisa lihat nih. Ada yang fix atau tetap dan bergerak buat mobile telecommunication. Ada yang radio navigasi dan segala macamnya. Jadi ini pembagian-pembagiannya. Nah, ini sebagai pengetahuan aja ya. Nah, ini yang tadi saya ceritain. Ini namanya pita frekuensi. Tuh ya, ada ini yang biru misalnya buat telepon seluler, ini yang putih buat airport gitu, ini buat radio. Dan inilah akhirnya yang memberikan alasan kenapa kita kalau naik pesawat nggak boleh nyalain handphone, karena kan ini pita frekuensinya bareng. Dikhawatirkan adalah frekuensi kita ini nimpa komunikasi airport dengan tower. Khawatirnya itu jadinya nggak bisa komunikasi. Karena itu pernah kejadian loh di Indonesia. Saya kebetulan pernah wawancara sama salah satu orang di Dishub Bandung. Terus saya diceritain, iya nggak boleh gitu ya buka-buka. Makanya kan di pesawat ada tidak barang elektronik gitu ya. Tapi sekarang kan udah bisa, Bu. Ya sekarang udah bisa. Tapi sebaiknya jangan ya. Khawatirnya tadi ya bocor. Gitu. Oke ya, ini kita lanjut. Proses siaran radio. Ya, siaran radio itu tadi kita udah bahas sedikit ya, bahwa ada penyiar gitu ya, atau orang yang main musik, dia mengeluarkan suaranya tuh dirubah dulu ya. Dirubah dulu dari suara menjadi gelombang itu masuk server, dipancarkan, kemudian diterima sama kita melalui pesawat radio atau misalnya handphone dan segala macam. Nah, sekarang di Indonesia, gimana radio itu berkembang di Indonesia? Di Indonesia, radio dibawa oleh penjajah Belanda ya. 16 Juli 1925,
sudah ada Bataviase Radio Verenigings atau BRV. Jadi sebetulnya nggak beda jauh sama di Amerika. Ya, cuma beda berapa tahun aja, 5 tahun ya. 11 September 1945 RRI resmi berdiri. Ya, awalnya RRI adalah radio dikuasai Jepang dan ada di 6 kota. Kemudian RRI sangat berperan ketika ada proklamasi kemerdekaan tahun 17 Agustus 45. Nah, kemudian kesini-sininya radio makin berkembang, nggak cuma ada RRI atau radio publik, tapi juga ada radio siaran swasta. Ya. Nah, semuanya radio-radio yang ada di Indonesia itu memiliki hak, fungsi, kewajiban yang harus ditanggung jawab, terutama izin. Izin apa? Izin penggunaan frekuensi. Wilbur Schramm menyatakan bahwa baik radio maupun televisi punya peran dalam satu, reformasi pendidikan nasional, pengajaran di sekolah, jangkauan pendidikan, dan pendidikan non-formal. Sebetulnya tadi ya, kalau kita bahas mengenai fungsi komunikasi massa, yaitu kan ada pendidikan, ada hiburan, ada to inform gitu ya, atau to untuk himbauan. Jenis-jenis gelombang radio ada AM, FM, ada internet, satelit, atau yang HD. Ya, mungkin yang biasa kita pakai yang FM ya. AM kan amplitude modulation, ini frequency modulation. Apa sih bedanya? Kalau AM itu banyak banget gitu yang ngisi. Kalau FM itu kalau kamu nih buka radio FM itu kan frekuensinya nggak banyak ya. Cuma dari 88 sampai 108 kalau nggak salah. Nah, sementara kalau yang AM itu frekuensinya banyak, makanya kurang jernih gitu. Nah, radio AM nih, amplitude modulation ya. Orang pertama melakukan siaran radio namanya Reginald Aubrey Fessenden. Melakukan siaran radio pada 23 Desember 1900. Ya. Lah Bu, katanya 1920. Iya kan tadi kan karena adanya stasiun radio. Kalau ini perorangan, padahal kan sebelumnya radio udah dipakai kan buat telekomunikasi gitu ya. Komunikasi antara misalnya ke lautan itu udah dipakai sebelumnya. Saat ini radio AM tidak banyak digunakan karena tadi kualitas suaranya buruk, karena banyak yang memakai di situ. Gelombang ini termasuk banyak yang memakai. Sekarang radio FM bekerja dengan prinsip yang serupa, modulation frequency. Nah, tapi kalau radio FM tuh agak jernih karena nggak terlalu banyak. Ya. Pada tahun 1933 Armstrong menemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang lebih jernih dan tidak terganggu oleh cuaca buruk. Sekarang ada radio internet ya, kamu bikin radio internet juga bisa ya sekarang ya, punya station sendiri, playlist sendiri ya, nanti pakai streaming, pakai server, nah, bisa bisa didengerin sama siapa aja, kapan aja. Atau juga dikenal dengan web radio, radio streaming, e-radio ya. Sebetulnya prinsipnya sama, pakai frekuensinya yang mirip-mirip, cuman pesawatnya aja atau penerimanya aja ya beda. Ada juga radio satelit. Nah, cirinya adalah menggunakan satelit. Satelit apa? Misalnya kalau di Indonesia Palapa, ya, satelit Palapa. Nah, ini biasanya radio satelit ini kalau misalnya untuk menjangkau lokasi yang sangat jauh di pedalaman gitu, pakai ini. Makanya kalau kita ke jalan-jalan ke daerah Sumatera yang kontur daerahnya tuh turun naik itu banyak orang pakai parabola kan. Nah, kalau pakai parabola biasanya dapet tuh frekuensi karena dia kan langsung dari satelit. Ada juga radio berdefinisi tinggi atau HD. Radio ini dikenal dengan radio digital. Nah, kalau radio digital receivernya atau penerimanya yang beda ya. Jadi dia harus HD juga. Efisiensi banyak membuat konten siaran radio posisi yang sama. Kesini-sininya muncul berbagai macam bentuk format radio ya, kayak misalnya Jux, terus kayak misalnya lagi podcast gitu ya. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang keunggulan dan kelemahan radio. Keunggulannya, radio itu bisa digunakan secara massal. Banyak orang yang bisa dengerin radio, apalagi sekarang misalnya pakai satelit ya, atau enggak ada istilah kayak misalnya Hard Rock Jakarta kerjasama sama Hard Rock Bali dan Hard Rock Bandung punya siaran yang sama. Nah, itu bisa kerjasama kayak begitu ya. Jadi makin banyak, makin massal. Selektivitas berdasarkan demografis dan geografisnya tinggi. Biayanya relatif rendah.
frekuensinya tinggi, fleksibel, bisa dibawa-bawa, biaya produksinya rendah. Nah, itu terus kelebihan radio yang lain adalah kita bisa dengerin radio sambil melakukan aktivitas yang lain. Dengan demikian, karena bisa disambil-sambil, atensinya, perhatian orang yang dengerin radio itu relatif lebih rendah. Makanya karena pendengarnya perhatiannya rendah, seorang penyiar kalau lagi siaran terutama menyebutkan angka, dia tuh selalu diulang-ulang, terutama nomor telepon. Misalnya penyiar radio ngomong begini, guys, jangan lupa telepon ke 7817877. Diulangi lagi ya. Nah, kayak begitu. Terus untuk kata-kata gitu yang menyangkut angka, itu nggak boleh terlalu detail. Misalnya kita nyebutin misalnya korban atau penderita COVID-19 Indonesia sudah mencapai misalnya 5.700 dapat. Nah, itu kan nggak mudah buat dicerna dalam waktu yang singkat. Sebab itu misalnya lebih dari 5.000 gitu cara ngomongnya. Ya kalau untuk radio kayak begitu. Kelemahannya presentasi pesan hanya audio, tingkat perhatian rendah, tidak ada standar biaya, exposure-nya kilas saja. Nah, pesan diterima dengan sekilas. Ada lagi sebetulnya keunggulan radio. Radio itu punya keunggulan namanya theater of mind. Theater of mind artinya setiap orang yang dengerin radio, yang dengerin audio gitu ya, dia bikin sandiwara sendiri di kepalanya gitu. Atau kamu dengerin radio, suara penyiarnya enak banget, ngebayang mukanya kayak gimana gitu ya. Itu theater of mind. Fungsi radio sebagai media komunikasi massa, ada penerangan, pendidikan, hiburan, dan propaganda. Ini saya nggak jelasin secara detail ya, cari aja. Oke, bentuk penyiaran radio, Undang-Undang Radio 32 Nomor 22. Nah, di Indonesia ini bentuk penyiaran itu terbagi menjadi 4. Pertama, lembaga penyiaran publik, contohnya RRI, TVRI. Apa bedanya? Publik itu biayanya ditanggung oleh negara, APBN. 2, penyiaran komunitas, dari untuk oleh komunitas, misalnya radio kampus atau nggak radio di wilayah tersebut, Brastagi TV, Bali TV, dan segala macam. Ada lagi penyiaran swasta. Penyiaran swasta betul-betul semuanya itu ditanggung oleh pengusaha itu ya. Jadi dia gila-gilaan cari iklan supaya bisa menutupi biaya produksi. Contohnya misalnya ya Hard Rock, Prambors gitu, apalagi lah radio-radio yang swasta. Dan penyiaran berlangganan. Ada emangnya? Ada ya. Gitu ya. Jadi emang macam-macam. Kalau di TV ini hampir sama-sama TV ya, TV kabel, TV yang berlangganan begitu ya, banyak. Nah, sekarang ngomongin telepon. Telepon kan prinsip kerjanya hampir sama dengan radio, menggunakan frekuensi. Ya, ini awalnya diinspirasi oleh Morse ya. Sebelum telepon ada Morse, sandi Morse tau kan, mengirimkan sandi gitu. Nah, ini kamu nanti tinggal belajar aja ya. Nah, kaitannya apa Bu telepon? Nah, kita kan akan membahas bukan telepon yang ada di rumah gitu ya, bukan, tapi kaitannya sekarang semua orang kan pakai telepon kan. Telepon seluler gitu loh. Perkembangannya ke situ. Dimana sekarang telepon seluler udah segala macam media ada di situ. Gitu. Jaringan generasi yang terbaru. Sekarang di Indonesia 4G ya. Kalau di Korea udah 5G. Udah berkembang 5G, makanya lebih cepat ya ininya internetnya dan segala macam. Ini kamu nanti baca aja ya, nggak usah dijelasin ya. Ini ya perbedaan-perbedaannya, ada generasi 1, 2, 3 ya, 4 sekarang kita ya, banyak yang 4G. Ini ada quotes dari Einstein ya. The day that Albert Einstein's fears has arrived. Jadi sekarang kita nggak dalam keadaan kayak begini. Jalan-jalan sama teman, makan, sibuk sama handphone. Bukannya lihat pemandangannya indah, handphone. Lagi nonton olahraga, handphonean. Pokoknya gitu. I fear that the day technology will surpass our human interactions. The world will have generations of idiots. Ini kata Einstein ya. Jadi kita udah ngeliat sekarang kayak begini. Akhirnya apa? Akhirnya interaksi sama teman kita jadi kurang. Anak-anak udah dikasih gadget semuanya.
dan kita juga nggak paham gimana caranya bergaul dengan gadget gitu. Nah, itu yang bahaya. Mungkin kita akan diskusi di kelas grup, gimana pengaruh gadget terhadap kehidupan kita ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di pertemuan ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay at home.